Saya Adelia Putri dari kelas 224C1 dengan nomor induk mahasiswa 221809112. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur penanganan surat. Yang pertama-tama saya akan memberitahukan pengertian surat. Pengertian surat adalah media komunikasi yang berisi keterangan tertulis yang ditujukan kepada pihak yang membutuhkan. Proses yang pertama dalam penanganan surat, yang pertama itu adalah menerima surat, yang kedua mencatat, yang ketiga mengarahkan, dan yang terakhir adalah mendistribusikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penanganan surat. Yang pertama adalah menerima surat, yang kedua mencatat, yang ketiga mengarahkan, yang keempat mendistribusikan, yang kelima adalah memproses lebih lanjut, dan selanjutnya adalah menyimpan surat sesuai dengan prosedur yang ada yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang pertama adalah penerimaan surat. Penerimaan surat biasanya dilakukan oleh mereka yang bekerja berada di bagian depan kantor atau front office, seperti satpam atau resepsionis. Selanjutnya adalah penyortiran surat, yaitu setelah surat diterima oleh resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat. Jika surat itu dituju oleh perseorangan, maka surat tersebut dapat langsung diantar kepada alamat yang dituju. Jika surat tersebut dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan atau organisasi, maka surat tersebut harus ditindaklanjuti atau diproses. Yang selanjutnya adalah pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat berdasarkan pengelompokan seperti surat biasa, surat dinas, surat penting, atau surat rahasia. Untuk surat rahasia, petugas tidak diperkenankan membaca isi surat tersebut kecuali diizinkan oleh pimpinan. Pencatatan surat ini sangat penting dikarenakan pada nantinya dapat diketahui berapa total jumlah surat yang masuk dari mulai periode harian, bulanan, mingguan, bahkan tahunan. Pencatatan ini juga sangat penting karena kedepannya bakal memudahkan dalam penyimpanan sehingga surat lebih mudah ditemukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis agenda. Yang pertama adalah agenda tunggal atau campuran, adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Yang kedua adalah buku agenda berpasangan, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di halaman sebelah kanan atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah agenda kembar. Agenda kembar adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, disediakan buku sendiri-sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa selanjutnya yang akan memproses surat berdasarkan kaitan permasalahan surat tersebut. Pengarahan surat dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin dapat menuliskan instruksi pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat selanjutnya. Selanjutnya adalah penyampaian surat. Penyampaian surat selanjutnya ditujukan kepada seseorang yang namanya dituliskan oleh pimpinan di disposisi. Proses selanjutnya adalah penyimpanan surat. Setelah surat selesai diproses, maka surat tersebut harus diserahkan kepada pihak tata usaha dan disimpan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Ada sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, dan juga sistem nomor. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses mengklarifikasi arsip berdasarkan tanggal. Di sini saya punya beberapa surat. Yang pertama, saya punya surat tentang penawaran, pengiriman cek, panggilan wawancara, dan juga surat jalan serta pembayaran faktur. Di sini karena saya ingin mengklasifikasi menurut sistem tanggal, jadi pertama saya urutin terlebih dahulu. Di sini kita urutkan berdasarkan bulan ya, sama tahun. Di sini ada tanggal 5 Januari.
Berarti yang kita pertama, yang paling atas, surat tentang hal penawaran. Terus selanjutnya adalah tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Selanjutnya adalah di sini kita cari berdasarkan surat tanggal yang ada di surat ya. Ini 15 Mei. Kalau ada Februari ya kalian hitungnya Februari. Selanjutnya di sini ada surat Februari dan juga November. Nah, sekarang kita mulai urutin. Yang pertama kita Januari, terus Februari, terus abis itu bulan Maret, abis itu Mei, dan juga abis itu November. Karena di sini berhubungan dengan setiap bagian surat itu cuma satu, jadi kita urutin sesuai tanggalnya aja. Sini Januari, ini Februari, ini Maret, di sini bulan Mei, di sini November. Setelah itu kita bolongin surat ini dan kita taruh di map. Biasanya di mapnya itu kita kasih kode terlebih dahulu, jadi saat kita mencari agar lebih mudah. Kita masukin ke filenya ya. Kita masukin seperti ini. Sesuai dengan sistem yang kita gunakan tadi. Kalau misalkan kalian menggunakan sistem subjek, kepada siapa kalian mengirimkan surat tersebut. Sistem nomor tergantung dari nomor surat yang ada di atas ini. Kalau tanggal ya tanggal, kalau perihal ya berarti tentang hal ini diurutin gitu. Sekian penjelasan prosedur penanganan surat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.